Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tujibu lima ashkala hatta yufama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu minna. Allahumma salli wa sallim wa alihi nur al-mutajjid. Udah ya. At-targhib fi luzumil masajid wal julus fiha. Dorongan atau motivasi di dalam menetapi masjid setiap akan melakukan sholat ke masjid, baik sholat sunnah lebih-lebih sholat wajib. Ilan qal wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari sahabat Abi Hurairah, dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Ma tawattana rajulun al-masajid lis-shalah." Tidaklah menetapi seorang laki-laki masjid-masjid untuk sholat. Maksudnya bagaimana? Ketika ada seorang laki-laki, setiap sholat dia itu pergi ke masjid. Wa dzikri, dan dzikir. Ketika ada seorang laki-laki, ketika mau mengingat Allah, dia pergi ke masjid. Illa, kecuali tabashbashallahu ilaih, Allah senang kepadanya. Atau melainkan Allah senang kepadanya. Kama yatabashbashu ahlul ghaib bighaibihim idha qadim alaih. Sebagaimana keluarganya orang yang lama tidak bertemu, lama tidak berkumpul dengannya, itu senang dengan orang yang lama tidak berkumpul dan tidak bertemu, idza qadima alaihim, apabila ia datang kepada mereka. Orang itu kan kalau lama nggak ketemu atau berpisah, kamulah lama di pondok, ya, lama di pondok nggak pulang, tahu-tahu pulang, kan senang keluargamu ketika melihat kamu pulang, ya. Nah, senangnya Allah kepada seorang laki-laki yang setiap sholat, setiap mau zikir pergi ke masjid itu seperti itu. Senangnya kepada orang tersebut Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ibnu Syaibah wa Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Syaibah, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban fi sahihaihima, dalam dua kitab sahihnya, wal Hakim dan Imam Hakim, wa qala Imam Hakim mengatakan sahihun ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih menurut syarahnya Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayat Ibnu Khuzaimah, dan di dalam satu riwayat miliknya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah mengatakan, ma min rajulin kana tawattana al-masajid. Ya. Tiada seorang laki-laki yang dia biasa ketika sholat, ketika zikir itu pergi ke masjid. Kemudian satu waktu dia sibuk, fasyaghalahu amrun, sibuk karena ada urusan, au illatun, atau sibuk karena kena sakit, akhirnya intinya enggak ke masjid. Fasyaghalahu amrun au illatun, itu intinya enggak ke masjid. Tsumma ada ila makan. Kemudian setelah enggak sibuk lagi atau setelah enggak sakit lagi, dia kembali ke keadaannya semula. Illa, melainkan yatabashbashullah ilai, Allah senang kepadanya, Allah tersenyum kepadanya. Kama yatabashbashu ahlul ghaib bi ghaibihim idza qadima, sebagaimana keluarga yang ditinggal keluarganya itu senang ketika keluarganya yang lama tak ketemu dan meninggalkannya itu datang. Itu riwayatnya Ibnu Khuzaimah. Banyu jogolo larutan. Insyaallah. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar enggak dibayar hari ini. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Sittu majalisa al-mu'minu dhaminun 'ala Allah ma kana fi syai'in minha. Ada 6 tempat
orang yang beriman selama ada di satu dari 6 tempat tersebut, ia ditanggung oleh Allah. Kalau dia meninggal di waktu tersebut, di tempat tersebut, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau dia dikarunia panjang umur, ya akan dicukupi kebutuhannya. Apakah ketika ada di tempat tersebut atau karena barokahnya berada di tempat tersebut, tak ngerti Habib. Fi masjid di jamaatin, 6 tempat itu di masjid untuk jamaah. Wa inda maridin, dan ketika ada di sisinya, di dekatnya orang yang sakit, berarti ia datul marid. Wa au fi janazatin, atau di saat menghadiri, menyolati dan menghantarkan jenazah. Au fi baitihi, atau ketika dia berada di rumahnya. Au inda imamin muqsitin yu'azziruhu wa yuqqiruhu, atau di dekatnya imam yang adil yang ia memuliakan dan menghormatinya. Au fi masyhadi jihadin, atau di tempat jihad, di medan perang. Rawahu Tabarani fil Kabir wal Bazzar wa laysa isnaduhu bidzak. Lakin wiya min hadits Mu'ad bi isnad sahih. Akan tapi hadis ini diriwayatkan dari hadisnya Mu'ad dengan sanad yang sahih. Wa ya'ti fil jihad wa ghairihi insyaallah taala. Sudah. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ummar buyutillah, sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, setiap sholat ke masjid, hum ahlullah, mereka adalah keluarganya Allah. Rawahu Tabarani fil Awsat. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, keluarganya Allah bisa, kekasih Allah bisa. Jadi kalau di mana kekasih, bahasa kasarnya begini. Kalau cari kekasih Allah enggak usah sulit-sulit. Yang bisa terbang, bisa jalan di atas air. Yang setiap sholat ke masjid, gitu aja. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man alifal masjida alifahullah, siapa saja yang cinta kepada masjid, maka Allah akan mencintainya. Buktinya orang cinta kepada masjid itu gimana ya? Setiap sholat ke masjid. Ngomongnya cinta kepada masjid, tapi setiap sholat, wala sholat di rumah, apalagi di masjid. Maksudnya apa? Nggak sholat. Parah berarti ya. Orang kalau ngaku cinta, ngaku sayang sama masjid, ya, itu dia buktinya harus ke masjid. Nah, kalau sudah seperti setiap kali sholat, kalau sudah seperti itu, insya Allah Allah cinta sama dia. Ya, rawahu Tabarani fil Awsat wa fihi Ibnu Lahiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Mu'jam Awsat. Salah satu perawinya ada Ibnu Lahiyah. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, inna syaitana dhi'bul insan kadhi'bil ghanam, ya'khudhu syatal ghashiyata wan nahiyah. Ya. Sungguhnya setan itu adalah serigala pemangsa manusia, seperti serigala yang memangsa kambing. Yang mana serigala yang memangsa kambing itu ya'khudhu syatal ghashiyata wan nahiyah, selalu memangsa kambing yang jauh dari rekan-rekannya. Kambing yang sendirian itu kan pasti dimangsa oleh serigala itu. Maka fa'iyakum wasyaba, jauhi perpecahan. Jauhi perpecahan. Ya.
Loh Beb, syiab itu kan maknanya jalan-jalan di gunung. Jalan-jalan di gunung. Ya. Langsung tak artikan maksudnya lah. Wa alaikum bil jamaah wal amma wal masjid. Hendaklah kalian selalu bersatu, ya. Wa alaikum bil jamaah wal ammah wal masjid. Ini syahidnya, hendaklah kalian setiap kali sholat selalu pergi ke masjid, ya. Jadi ibarat kita itu kalau ke masjid kita tidak akan dimangsa oleh setan, ya. Habib itu kok kepingin menghubungkan ini dengan al-husun salasah. Benteng itu ada 3, ada qiraatul Quran, ya, ada zikir, ada masjid. Benteng yang bisa menjaga seseorang dari setan itu. Mungkin kalau orang itu ke masjid, dia tidak akan bisa dimangsa oleh setan. Mungkin seperti itu maksudnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala dari Nabi Muhammad SAW bersabda. Innalil masajid autada. Autad itu kan pilar. Masjid-masjid itu memiliki pilar-pilar. Ya. Pilar-pilar. Al malaikatu julasahum. Malaik yang menjadi teman yang dimaksud dengan pilar-pilar ini siapa? Orang-orang yang selalu ke masjid setiap kali ada panggilan sholat. Yang menjadi temannya mereka itu adalah para malaikat. Al-malaikah julasahum. In ghabu yaftagiduhum. Jikalau autad ini gak ke masjid, pasti malaikat akan bertanya satu kepada yang lain. Kok gak datang ya orang ini? Kok gak datang ya? Atau yaftagituhum diartikan merasa kehilangan. Wa in maridu aduhum, jikalau mereka sakit, malaikat akan menjenguknya. Tuh. Karena malaikat menjadi temannya. Jadi kalau kamu kepengen sakit dijenguk, kamu kalau sakit pengen jenguk malaikat, yang senang ke masjid. Ya. Wa in kanu fi hajatin anuhum, jikalau mereka punya kebutuhan, ada hajat, pasti malaikat akan menolong mereka. Tsummagal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, jalisul masjid ala thalathi khisal. Orang yang duduk di masjid itu orang yang duduk di masjid itu, orang yang selalu ke masjid itu memiliki, sebentar ya, jalisul masjid ala thalathi khisal. Coba kita cek. Jalisul masjid, ya. Ya. Benar. Jalisul masjid, bukan orang yang duduk di masjid mempunyai 3 sifat, bukan. Orang yang ada di masjid itu akan mendapatkan 3 perkara. 1, akhun mustafad, saudara
yang selalu mengajaknya kepada kebaikan, atau kalimat yang bermanfaat sehingga bisa, andai kata ilmu ya, kalimat hikmah itu ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanannya dan menambah semangatnya di dalam beribadah kepada Allah, au rahmatun muntadharatun, atau rahmat yang ditunggu. Jadi orang yang berada di masjid itu ala salati khisal akan mendapatkan 3 perkara, akan mendapatkan 3 hal. Saudara yang mengajaknya kepada kebaikan, 1, atau ilmu yang menguatkan dan menambah keimanan, atau rahmat yang ditunggu. Rawahu Ahmad min riwayat Ibni Abi Lahiyah. Min riwayat Ibni Lahiyah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari riwayatnya Ibn Lahiyah, wa rawahu al-Hakim min hadis Abdullah bin Salam. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dari hadisnya Abdullah bin Salam. Tidak ucapan jalisul masjid ila akhir. Fa innahu laisa fi asli. Ya. Wa qala sahihun ala syartihi, sudah. Wa Nabi Darda radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-masjid baitu kulli taqi. Masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa. Wa taqaffala lan kana al-masjid baitah birruh atau birrauh war rahmah. Dan Allah menanggung bagi siapa saja yang menjadikan masjid sebagai rumah. Setiap kali akan ibadah ke masjid, bukan menjadikan masjid sebagai rumahnya, akhirnya menjadikan masjid sebagai tempat untuk ia tidur. Birruh atau birrauh war rahmah. Dengan birruh war rahmah artinya bil hayatus sahihah was sa'adah al-haqiqiyah, dengan kehidupan yang benar dan kebahagiaan yang hakiki. Wal jawaz ala sirat, dan bisa menyeberangi siratal mustaqim ila ridwanillah ilal jannah, menuju kepada ridhanya Allah, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau setiap sholat itu ke masjid, akan dijamin oleh Allah hidupnya mapan. Ya, hidupnya mapan. Akan mendapatkan kebahagiaan. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dia akan bisa menyeberangi siratal mustaqim dengan mudah sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabarani fil Kabir wal Awsat wal Bazzar, wa qala Imam Bazzar isnadu hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Wa huwa kama qala rahimahullah. Wa fil bab ahadits ghairu ma dzakarna. Dalam bab ini ada hadis-hadis lain hadis yang kami sebutkan. Ta'ti fi intidharis shalah, insyaallah yang akan datang di bab kita dianjurkan kalau berangkat ke masjid jangan pas qomat, tapi kalau bisa sebelum adzan, kalau bisa pas adzan, sehingga kita dapat pahalanya menunggu pelaksanaan sholat. Atau inti dari sholat maknanya setelah sholat gak pulang dulu, nunggu lagi sampai masuknya waktu sholat yang berikutnya untuk melaksanakan sholat yang berikutnya. Dah, at-tarhib min ityanil masjid liman akala basalan aw thawman aw qurrasan aw fajlan wa nahwa dzalika mimma lahu raihah. Ini gampang ini. Ancaman dari datang ke masjid dalam keadaan jangan dalam keadaan, bagi siapa saja, liman kan, yang baru makan bawang merah, bawang putih, atau hal-hal yang kurros fajil itu kan, kurros fajil, jangan fajil, fajil itu kan kayak jengkol, kayak petai. Pokoknya makanan-makanan yang bikin bau mulut berubah, bau mulut menjadi gak enak. Itu kan memang kita kalau datang ke masjid dalam habis makan begitu-begitu itu kan makruh. Makruh, makanya di sini at-tarhib. Ya. Dah. Pirang menit? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akala min hadhihi syajara yakni ath-thawm fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang baru memakan buah yang ada pohon ini, yang dimaksud adalah bawang putih, jangan sekali-kali masuk masjid. Tapi enggak haram. Rawal Bukhari Muslim. Wa fi riwayat Muslim,
fala yaghrabanna masajidana. Fi riwayat lahumah bukan fala ya'tiyanna al-masajid. Fi riwayat Abi Dawud man akal min hadhihi syajarah fala yaqrabanna al-masajid. Ada yang pakai bahasa atayati, ada yang pakai bahasa qaruba yaqrubu. Intinya fala yaqrabanna, intinya adalah ya jangan masuk masjid. Kenapa, Beb? Ya khawatir mengganggu. Satu, lo kalau katanya khawatir mengganggu jamaah yang di sampingnya. Kalau nggak ada orang yang di masjid, ya apa kosong. Kita ke masjid sendirian. Loh, malaikat itu kan juga senang dengan bau-bau seperti itu. Dan masjid ini tempatnya malaikat. Ya tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Jadi ini alasannya yang tepat apa? Tidak kepada malaikat. Saya kira yang paling tepat tidak kepada malaikat. Supaya kena semuanya. Ya. Di samping itu juga, masjid kan tempatnya orang untuk jamaah. Kalau kita datang ke masjid dalam keadaan mulut bau kan ganggu yang lain juga. Dar. Ya. Wa Anas radhiyallahu taala an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi syajarah, siapa saja yang habis makan pohon ini, fala yaqrubna, maka jangan dekat-dekat dengan kami. Berarti kan kalau fala yaqrubna kan tidak harus apa ya? Ketika ada di masjid, wala yusalliyanna ma'ana. Kalau sholat jangan sama kami, jangan pergi masjid. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa rawahu Tabarani wa lafdhuhu qal. Kalau Imam Tabarani lafadznya gini. Rasulullah bersabda, jauhi memakan dua hal yang membuat iyyakum hatainil baqlatin al mutanat tinain. Jauhi dua hal yang membuat mulut busuk. Jangan sampai antakuluhuma, kalian memakan keduanya. Kemudian setelah itu kalian masuk ke masjid-masjid kita. Jangan sampai. Fa in kuntum labudda akiluhuma, jika kalian harus memakannya, uktuluhuma binar gatlan. Ana enggak, Habib ngerti. Uktuluhuma binar gatlan ya apa? Bunuh dengan api. Ya apa ini? Oh, astagfirullah. Benar. Uktuluhuma binar gatlan. Maka kalau kamu kepingin memakan kayak bawang putih, bawang merah, maka masaklah. Ini uktuluhuma binar gatlan. Masak. Jadi
memang kemakruhan kita datang ke masjid, kemakruhan kita kumpul-kumpul sama orang, sehabis makan bawang putih, bawang merah, petai, dan lain sebagainya. Kalau jengkol juga sama sebenarnya. Meskipun dimasak itu tetap bau, ya. Itu ketika kita memakannya mentah-mentah. Kalau makan mateng nggak masalah. Makanya itu maknanya uktuluhuma bin nari gatlan. Wan Jabir radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala basalan, siapa saja yang makan bawang merah au thauman, habis makan bawang merah atau bawang putih, thauman, falyatazilna au falyatazil masajidna, jangan dekat-dekat kami, jangan masuk ke masjid kami, sudah cukup di rumahnya aja sampai baunya hilang. Ini tapi dimakan ketika mentah ini. Ya. Wa fi riwayat Muslim. Dan dalam riwayatnya Imam Muslim, man akala al-basal wa tham wal qurras fala yaqrabanna masjidana. Siapa saja yang habis makan bawang merah, bawang putih dan qurras, enggak usah masuk masjid. Fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Karena sesungguhnya para malaikat yang merasa terganggu dari perkara yang manusia terganggu dari perkara tersebut. Wa fi riwayatin Rasulullah an aklil basal wal qurras. Fa ghalabat al-haja fa aqalla minha fa qala. Rasulullah melarang kita makan bawang merah, qurras, ya. Kemudian kita mau tidak mau harus makan ini. Akhirnya kita makan. Fa qala man akala min hadhihi syajaratil khabithah. Mungkin enggak tahu keutamaannya bawang merah apa. Kalau bawang putih kan untuk kolesterol dan lain-lain, ya. Kata Rasulullah, siapa saja yang makan dari pohon yang jelek ini, fala yaghrabanna masjidana, maka dia jangan dekat-dekat masjid kami, masuk ke masjid kami. Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhun nas. Karena sesungguhnya para malaikat terganggu karena dari perkara yang manusia terganggu dari perkara dengan perkara tersebut. Rawahu Tabarani fil Awsat as-Saghir wa lafdhuhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhil khadrawat ath-thum wal basal wal quthras wal fujul wal fijil. Siapa saja yang makan dari sayur-sayuran ini, bawang putih, bawang merah, dan lain-lain itu, fala yaghrabanna masjidana, jangan masuk masjid. Karena malaikat, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Warwatuhu thiqah. Karena malaikat ini merasa terganggu dari perkara yang manusia merasa terganggu atau terganggu dengan perkara tersebut. Perawi-perawi hadis ini semuanya bisa dipercaya kecuali Yahya bin Rashid al-Basri. Yahya bin Rashid al-Basri. Betul. Matikan, betul. Qurras itu bawang bakung, fijil itu lobak. Wa Nabi Sayyid al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu annahu dzukira inda Rasulillah ats-tsawm wal basal. Bahasanya disebut di dekatnya Rasulullah bawang putih, bawang merah wal qurras, apa tadi, bawang bakung. Wakil ya Rasulullah wa asyaddu dzalika kulli ats-tsawm. Yang paling gak enak baunya kalau dimakan mentah itu bawang putih. Atau di antara yang ada itu yang gak enak baunya bawang putih. Apakah engkau mengharamkannya? Bagaimana Rasulullah SAW? Kulu man akalu minkum falyaghrib hadzal masjid. Tapi jangan masuk masjid kalau habis makan mentah. Hatta yadhhaba rihu minhu. Diam di rumah, masuk masjid ketika baunya sudah hilang. Ya. Kumpul sama teman-teman juga jangan. Ya. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu annahu khataba yaumil Jum'ah fa qala fi khutbatih. Sayyidina Umar khutbah di hari Jumat. Kemudian beliau berkata dalam khutbahnya, "Tsumma innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajaratan la arahuma illa khabithatan." Makan dua pohon yang saya memandang dua pohon itu enggak baik. Al-basal wa tsaum. Ya, bawang merah, bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah idza wajada rihahuma min ar-rajul fil amara bihi fa ukhrija ila al-baqi. Ya, Rasulullah, aku sungguh pernah melihat Rasulullah ketika mendapati bau keduanya ini dari seorang laki-laki di dalam masjid, Rasulullah memerintahkan laki-laki itu agar dikeluarkan ke Baqi. Baqi itu Rasulullah kan di Madinah, di kuburan Baqi. Faman akalahuma falyumidhuma tabkhan. Kalau pengen makan, masak. Sehingga enggak berbekas. Dengan dimasak itu kan baunya enggak ada, terus kita dimakan masuk ke dalam mulut itu apalagi sudah enggak berbekas sama sekali. Rawah Muslim dan Nasa'i Ibnu Majah.
Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam, "Man akala min hadhihi syajarah ats-tsaum fala yu'dhiyanna biha fi masjidina hadha." Siapa yang habis makan bawang putih jangan masuk masjid. Karena kalau masuk masjid itu dia itu mengganggu kami. Jadi ketika kami sholat atau ketika kami duduk bau nggak enak ya. Habis makan pete, habis makan jengkol ya. Wa Nabi Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ghazama Rasulillah Khaybar. Wajadu fi jinaniha basalan thawban fa'akalu minhu wa hum ji'. Jadi Abu Tha'labah pernah ikut perang bersama Rasulullah pada waktu perang Khaybar. Para sahabat menemukan di kebun-kebun di Khaybar itu bawang putih, bawang merah. Basolan wa thauman, basol, bawang merah, thaum, bawang putih. Mereka akhirnya makan karena mereka lapar. Falamma rahan nasil masjid, idza rihul masjid basol wa thaum. Ketika pergi ke masjid, enggak taunya masjid itu penuh dengan bau bawang merah, bawang putih. Faqala man akala min hadhihi syajaratil khabitha fala yaqrabna atau fala yaqrubna. Ya, siapa saja yang habis makan bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat kami, jangan masuk masjid ya. Terakhir, wa an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tafala tijahal qiblah. Siapa saja meludah ke depan ke kiblat ketika ada di masjid. Ja'a yaumil qiyamah wa tafluhu baina ainihi. Dia akan datang di hari kiamat ludahnya ada di depannya. Wa man akala min hadhil baqlatil khabithah. Siapa saja yang habis makan tumbuh-tumbuhan yang gak enak, yang jelek ini, fala yaqrabanna masjidana thalatha. Maka janganlah dekat-dekat atau masuk masjid kami. Rasulullah mengulang kalimat ini sampai tiga kali. Wis gitu aja ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.